Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai sebuah seri tutorial baru yang banyak di request oleh teman-teman, yaitu React JS. Sebelum kita mulai untuk mempelajarinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kenapa kita harus mempelajari React JS supaya ketika teman-teman belajar nanti memiliki motivasi dan tujuan yang sudah kuat ya. Nah, kenapa kita harus belajar React? Ini saya kutip dari Stack Overflow. React dari hasil survei menempati 40%, atau dilihat dari sebuah grafik dia menempati peringkat kedua ya. Jadi cukup populer. Teman-teman biasanya sering mendengar ada React atau Vue, kemudian juga sering mendengar mungkin Angular ya. Nah, React ini salah satu yang menempati posisi tinggi ya, banyak penggunanya artinya. Jadi kalau kita mempelajari sebuah eh, metode atau sebuah framework ataupun sebuah bahasa pemrograman, kalau misalkan sudah banyak penggunanya, keuntungannya kita bisa memiliki referensi yang jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan yang sedikit penggunanya. Kemudian juga dari sisi lapangan kerja juga akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang sedikit penggunanya. Kemudian ini saya ambil juga dari beberapa portal job online ya. Kisaran gaji untuk programmer React atau React developer ini kisarannya dari 10 sampai 20 juta per bulan. Tentunya ini tergantung dari kualitas dan kemampuan teman-teman ya, dan juga tempat atau perusahaan yang menaunginya. Jadi ini sifatnya relatif ya, tergantung dari kemampuan teman-teman juga. Nah, kemudian setelah itu kita baru bisa memasuki apa itu React.js. React.js adalah sebuah library JavaScript open source yang didukung oleh Meta. Meta ini adalah sebuah perusahaan yang sebelumnya adalah Facebook ya, berfungsi dalam pengembangan software. Library ini berisi kumpulan snippet kode JavaScript. Ini disebut juga komponen yang bisa digunakan berulang kali untuk mendesain antarmuka pengguna. React.js bukan framework JavaScript. Jadi teman-teman bisa garis bawahi ya, React.js bukan framework JavaScript. Biasanya kan kalau framework itu sudah memiliki aturan baku atau cara-cara penggunaan. Nah, ini kalau misalkan React.js ini lebih bebas ya penggunaan dan penyusunannya. Sehingga di sini disebut juga library JavaScript karena sifatnya dia hanya bertugas untuk merender komponen area tampilan aplikasi. Kemudian sejarah React.js. Nah, React.js ini awal pertama dirilis tahun 2013. React.js pertama kali digunakan pada tahun 2011 di Facebook ya. Insinyur perangkat lunak Facebook Jordan Walk yang menciptakannya. Nah, saat ini ketika video ini dibuat sudah memasuki versi 18.2. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman menemukan video ini di lain waktu mungkin versinya sudah berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja React? React membuat DOM virtual di memori. React tidak memanipulasi DOM di browser secara langsung. React membuat DOM virtual di memori. Ia melakukan semua manipulasi yang diperlukan sebelum membuat perubahan di DOM browser. Nah, React hanya mengubah apa yang perlu diubah. React mencari tahu perubahan apa yang telah dibuat dan hanya mengubah apa yang perlu diubah. Nah, ini salah satu keuntungan dari React ya. Dia bisa lebih cepat. Kemudian juga dari sisi pembuatannya ini lebih apa ya? Karena dia berbentuk komponen lebih modular. Jadi kita untuk pengembangannya lebih mudah dan untuk scalable-nya lebih mudah juga. Nah, ini untuk konsep dasar. Konsep dasar untuk bagaimana sebuah web itu bekerja supaya kita bisa tahu kenapa kita menggunakan React ya, dan kenapa kita ada virtual DOM seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah, ketika pengguna mengakses halaman web, maka si server akan menyajikan sebuah file HTML berupa seperti ini. Kemudian dari file HTML ini akan dibaca oleh browser dan akan dibuat sebuah DOM. DOM itu apa? Dokumen objek model ya.
Apa itu DOM? DOM adalah representasi objek dari elemen HTML. Ia bertindak sebagai jembatan antara kode dengan antarmuka pengguna dan memiliki struktur seperti pohon dengan hubungan hierarki ya. Nah, jadi ketika ini ditampilkan sebagai tree DOM, kemudian ditranslate menjadi sebuah UI yang dapat dilihat oleh user. Nah, kemudian apa itu virtual DOM? Nah, ini yang menjadi inti kita ya, karena React menggunakan virtual DOM. Virtual DOM adalah representasi DOM secara virtual yang disimpan di memori dan sinkron dengan DOM asli. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ilustrasinya, di sini ada DOM asli, kemudian di sini ada virtual DOM yang mencerminkan dari DOM aslinya. Kegunaannya apa? Nanti akan kita lihat ya di selanjutnya. Nah, ini mengapa kita menggunakan virtual DOM? Nah, ini kalau misalkan kita tanpa menggunakan virtual DOM ya, saat mengubah satu elemen Li, maka harus merender ulang semua elemen Li. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan di Li yang ini kan ada Li. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hasil perubahannya, maka dia akan melakukan render semuanya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan vanilla JavaScript ya, atau JavaScript yang polosan. Ini rendernya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan virtual DOM? Nah, virtual DOM ini ada dua buah DOM yang asli, kemudian ada DOM virtual. Nah, ketika terjadi perubahan di salah satu misalkan Li, maka hanya yang berubah state-nya saja yang dirender ulang. Misalkan Li-nya hanya satu yang berubah, maka yang dirender ulang hanya Li satu aja, tidak perlu semuanya. Jadi kalau misalkan ini nanti semakin banyak komponen yang digunakan, ini akan mempengaruhi terhadap performanya ya. Oke, bagaimana? Prakteknya kita tidak akan membuat sendiri sebuah virtual DOM ya, karena virtual DOM ini sudah disediakan atau ada di dalam React.js. Kita pahami virtual DOM supaya kita bisa menggunakan React dengan mudah ya. Nah, kemudian ada prasyarat supaya kita mudah untuk mempelajari React. Yang pertama, kita harus sudah mempelajari HTML dan CSS. Kemudian sudah belajar terkait dengan dasar JavaScript. Kemudian teman-teman juga harus sudah memahami mengenai DOM, tadi ya, dokumen object model. Kemudian teman-teman juga harus sudah familiar dengan ES6. ES6 merupakan perubahan versi JavaScript yang banyak ya perubahannya. Di antaranya ada class, arrow function, kemudian variabel, dan lain sebagainya. Ini sebaiknya teman-teman kalau misalkan belum pernah sama sekali, disarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu, baru teman-teman mencoba untuk menangani React ya. Dan teman-teman juga nanti harus tahu mengenai Node.js dan NPM ya. Oke, React memiliki inti konsep. Inti konsep di React ada 3. Yang pertama ada komponen, kemudian props, dan state. Komponen itu apa? Komponen adalah bagian-bagian yang menyusun antarmuka pengguna atau UI dan dapat digunakan kembali. Kalau misalkan teman-teman ilustrasikan, ini komponen ibarat sebuah Lego ya. Jadi dari sebuah Lego yang kecil-kecil, teman-teman bisa susun menjadi sebuah karya yang sangat besar. Nah, begitupun dengan React. Jadi React bagian dari komponen-komponen kecil yang bisa kita susun, kemudian kita bisa menghasilkan sebuah produk yang sistematis ya. Nah, kemudian props. Props adalah argumen yang diteruskan ke komponen React melalui atribut props. Prop berfungsi untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya sebagai parameter. Nanti kita pelajari lebih detailnya sambil praktek ya. Kemudian ada state. State adalah sebuah objek untuk menyimpan data pada React dan akan dirender atau muat ulang ketika data mengalami perubahan. Nah, kemudian kita memiliki kebutuhan penunjang. Nah, kita akan men-setup Node.js, kemudian kita juga akan menginstal Visual Studio Code. Kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor ya. Walaupun memang ada banyak text editor yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kemudian kita akan menginstal ekstensi untuk Visual Studio Code-nya. Nanti kita akan bersama-sama men-setupnya di episode selanjutnya.
Oke, sekarang kita akan melakukan setup untuk environment dan text editornya. Silakan teman-teman buka browsernya. Nah, teman-teman silahkan install untuk Visual Studio Code-nya. Teman-teman download yang Debian file kalau menggunakan Linux. Kalau misalkan menggunakan Windows dan OS yang lain, silahkan download sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Teman-teman tinggal klik yang link ini. Saya tidak akan melanjutkannya ya, karena sebenarnya saya sudah mendownloadnya. Jadi ini akan saya skip ya untuk downloadnya. Oke, kita akan buka. Kita berada di folder download untuk hasil downloadnya. Saya ada di sini. Nah, kita akan buka dengan menggunakan terminal. Kemudian di sini kita akan install ya. Kita sudo cpkg -i /kode.deb. Kemudian teman-teman tinggal masukkan password sudonya ya. Oke, ini lagi proses install. Oke, ini sudah selesai installnya. Sekarang kita akan buka, masuk ke sini aplikasi, tinggal dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, ini masih polosan ya. Oke, ini kita tutup saja. Kita akan menginstal beberapa ekstensi. Pertama, kita akan, ini masih ngeload ya. Loading. Oke, dikit. Kita akan install Eva Team. Kita install tema dulu ya. Ini akan kita install Eva Team. Oke, saya akan set. Dah. Sekarang kita akan install lagi auto close tag. Auto close tag. Ya, auto close tag kita akan install. Oke, dan kita akan install juga auto rename tag. Oke, kita install. Oke, kita akan install lagi bracket color supaya nanti bracketnya ada pewarnaannya ya. Nah, kita akan menggunakan yang ini. Kita akan install. Oke, kemudian saya akan menginstal lagi error lens. Ini akan install error lensnya. Oke, kemudian kita akan install untuk ES7 React-nya ya. ES7 kita akan menggunakan ES7 React yang ini ya. ES7 plus React Redux dan React Native Snippet kita akan install. Oke. Nah, kita akan install lagi point icon supaya nanti ikonnya ini agak rapih ya. Oke, kita akan install. Ini activity bar-nya, ikonnya saya ubah. Oke, kita set. Kemudian kita akan ubah lagi untuk material ikonnya supaya ngodingnya lebih nyaman ya. Kita akan menggunakan ini, material icon theme. Oke, kita set material ikonnya. Oke, sekarang kita akan install lagi untuk prettier-nya. Prettier-nya ini prettier kita install.
Oke, ini sudah terinstall semua kebutuhan basicnya ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini yang sudah terinstall. Nah, geser. Ini kebutuhan dasar kita untuk tutorial kali ini ya. Oke, ini akan saya close. Nah, sekarang kita akan menginstal untuk Node.js-nya. Kita akan buka terminal. Nah, pertama kita akan melakukan sudo apt get update and sudo apt get upgrade. Oke, kita masukkan kodenya. Kita akan install menggunakan npm ya, Node Version Manager. Sambil menunggu ini selesai, kita akan buka browser. Kita akan install npm Node Version Manager-nya ya. Kita akan pilih oke, ini sudah selesai. Kita akan clear. Sebelum kita install npm-nya, kita akan install dulu untuk Perl sudo apt install. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita akan install lagi sudo essential. Kemudian kita akan install libssl dev. Salah ya. Kita akan install ini. Oke, kemudian kita akan install npm-nya. Kita lihat di sini. Nah, kita akan menggunakan yang atas ini ya. Kita akan copy. Kemudian kita akan paste ke sini. Oke, nah kalau ini sudah, kita tinggal refresh dulu untuk bus RC-nya. Ini akan saya refresh source bus RC. Nah, sekarang kita akan menginstal untuk npm-nya. npm install, kita akan install node-nya versi 18.16 ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini versinya Node.js. Lihat, sesuaikan versinya dengan yang sekarang stabil ya. Ini akan menggunakan 18.16.1 yang LTS ya. Kita masuk ke sini. Nah, npm install 18.16.1. Kita akan install. Oke, ini sudah terinstall ya. Kita sudah clear. Sekarang kita akan cek node version. Nah, itu 18.16 dan npm versionnya ini, kemudian nvx version. Oke, ini sudah terinstall semua ya. Jadi kebutuhan dasar kita untuk tutorial kali ini sudah terinstall semua, Node.js dan Visual Studio Code. Oke, di video selanjutnya kita akan melakukan sebuah setup untuk project React.js-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.